wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Alfa Nurnain, Magister Pendidikan selaku pengampu mata kuliah pendidikan non formal. Yang terhormat kepada teman-teman semua yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul bersama tanpa ada suatu halangan apapun. Tak lupa sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Perkenalkan, nama saya Leti Alfiah dan bersama rekan saya Muhammad Hafidul Furqon, kelas PAI 6E. Ya, di sini kita akan mempresentasikan tentang pendidikan non formal berbasis keterampilan. Yang pertama ada pengertian pendidikan non formal. Definisi pendidikan non formal menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 1 adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dilaksanakan secara teratur dan berjenjang. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa pendidikan non formal adalah pendidikan yang dilakukan secara teratur, dilaksanakannya secara sadar, tidak terlalu ketat seperti peraturan-peraturan yang ada, contohnya dalam pendidikan formal yang ada di sekolah. Pendidikan non formal pada umumnya terjadi di luar sekolah. Oleh karena itu, pendidikan non formal ini sasarannya adalah anggota masyarakat. Sehingga program-program pendidikan non formal dibuat dengan sedemikian rupa sehingga bersifat luas, namun tetap menarik para konsumen pendidikan. Sedangkan keterampilan adalah kemampuan dasar yang melekat pada diri manusia yang kemudian dilatih, diasah, dan dikembangkan secara terus-menerus dan berkelanjutan guna menjadikan kemampuan seseorang tersebut menjadi potensial. Kemudian, kemampuan seseorang tersebut menjadi ahli dalam bidangnya. Jika awalnya merasa tidak ada keterampilan, kemudian terus diasah, dilatih, dan dikembangkan secara terus-menerus, ini kemudian berjalannya waktu akan membentuk sebuah keterampilan. Begitupun sebaliknya, jika pada seseorang tersebut mempunyai kemampuan, mempunyai keterampilan secara potensial tetapi tidak diasah sama sekali, dibiarkan begitu saja, maka keterampilan tersebut akan berkurang. Kemudian yang kedua adalah asas-asas pendidikan non formal. Yang pertama itu ada kebutuhan yang meliputi kebutuhan manusia, kebutuhan belajar, dan kebutuhan pendidikan. Yang kedua ada pendidikan sepanjang hayat. Yang ketiga itu ada relevansi dengan pembangunan masyarakat. Dan yang terakhir atau yang keempat ada wawasan masa depan. Kemudian yang ketiga ada jenis-jenis pendidikan non formal yang terdiri dari yang pertama itu ada pendidikan kecakapan hidup atau life skill. Nah, life skill ini adalah pendidikan kemampuan, kesanggupan, dan keterampilan yang diperlukan oleh seseorang untuk menjalankan kehidupannya. Nah, tujuan di sini adalah menyiapkan para peserta didik agar mereka mampu, sanggup, dan terampil dalam menjaga kelangsungan hidupnya dan perkembangannya di masa mendatang. Kemudian yang kedua ada pendidikan anak usia dini atau PAUD. Nah, pendidikan anak usia dini ini diselenggarakan sebelum pendidikan dasar ya. Nah, pendidikan anak usia dini ini dapat juga diselenggarakan pada jalur pendidikan formal ataupun non formal. Kemudian pendidikan anak usia dini ini dapat berbentuk seperti KB atau kelompok bermain yang di dalamnya bagi anak usia dari 3 sampai 6 tahun. Yang kedua ada TPA atau Taman Penitipan Anak. Yang ketiga ada pendidikan kepemudaan. Yang keempat
4 itu ada pendidikan pemberdayaan perempuan. Nah, salah satu dari penyebab ketidakberdayaan perempuan ini adalah ketidakadilan gender yang mendorong peran dan posisi perempuan di masyarakat. Kemudian sementara itu salah satu upaya untuk memberdayakan sumber daya manusia khususnya perempuan adalah dengan melalui penanaman dan penguatan jiwa dan juga kewirausahaan. Kemudian yang kelima itu ada pendidikan keaksaraan. Pendidikan keaksaraan ini sebagai salah satu layanan publik dari pendidikan nonformal untuk membelajarkan warga masyarakat yang buta aksara. Contohnya saja pada seseorang yang berada di usia 40 ke atas. Nah, ini mohon maaf yang mereka kadang ada yang kesusahan untuk membaca, menulis ataupun berhitung. Nah, kemudian diberlakukannya pendidikan keaksaraan ini berfungsi untuk mengembangkan kemampuan mereka dalam menguasai dan menggunakan keterampilannya. Kemudian yang keenam ini ada pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja. Nah, pendidikan seperti ini biasanya dilakukan oleh suatu lembaga atau organisasi tertentu yang ingin menciptakan tenaga kerja yang terampil. Saat ini kursus atau pelatihan kerja ini memang sangat banyak dibutuhkan oleh masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, ataupun melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Kemudian yang ketujuh itu ada pendidikan kesetaraan. Nah, pendidikan kesetaraan ini ditujukan bagi peserta didik yang berasal dari masyarakat yang kurang beruntung. Contohnya saja bagi mereka yang tidak pernah sekolah, mereka yang putus sekolah ataupun putus lanjut, serta bagi usia produktif yang ingin meningkatkan pengetahuan dan kecakapan hidupnya, sehingga dengan pendidikan kesetaraan ini menjadi alternatif bagi mereka. Kemudian yang ke-8 itu ada pusat kegiatan belajar masyarakat atau PKBM. PKBM ini adalah suatu wadah yang menampung segala pembelajaran yang ada di masyarakat, yang diarahkan pada pemberdayaan potensi untuk menggerakkan pembangunan di bidang pendidikan, sosial, ekonomi, dan budaya, yang tujuannya adalah memperluas kesempatan warga masyarakat, khususnya bagi mereka yang tidak mampu, untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan diri dan juga bekerja untuk mencari nafkah. Kemudian yang terakhir ada majelis taklim. Nah, majelis taklim ini adalah satuan pendidikan nonformal yang memfokuskan pada pendidikan Islam melalui ceramah umum ataupun pengajian Islam. Tempat kegiatan majelis taklim ini dapat dilakukan di sekitar halaman masjid ataupun di tempat yang dikhususkan untuk itu. Kemudian peran strategis dari majelis taklim adalah mewujudkan learning society, yakni masyarakat yang memiliki tradisi belajar tanpa dibatasi oleh usia, jenis kelamin, satuan pendidikan, dan menjadi wahana belajar serta menyampaikan pesan-pesan keagamaan, dan juga sebagai wadah untuk bersilaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafidul Furqon dari kelas PAI 6E, izin mempresentasikan dari materi yang sudah diberikan, yaitu materi pendidikan formal, pendidikan non formal berbasis keterampilan. Di sini saya akan menerangkan tentang ciri-ciri pendidikan non formal. Itu ada 7 bahannya. Yang pertama yaitu pendidikan berlangsung dalam lingkungan masyarakat. Yang kedua, guru adalah fasilitator yang diperlukan. Jadi guru itu hanya sebagai fasilitator dan murid itu adalah sebagai manusia yang dibebaskan dalam
menyusun atau menjelaskan sebuah materi. Yang ketiga itu tidak adanya pembatasan usia. Yang keempat, materi pelajaran praktis disesuaikan dengan kebutuhan pragmatis. Yang kelima, waktu pendidikan singkat dan padat materi. Yang keenam, memiliki manajemen yang terpadu dan terarah. Yang ketujuh, pembelajaran bertujuan membekali peserta dengan keterampilan khusus untuk persiapan diri dalam dunia kerja. Adapun tujuan pendidikan nonformal yaitu ada dua. Pendidikan nonformal bertanggung jawab menggapai dan memenuhi tujuan-tujuan yang sangat luas jenis, level maupun cakupannya. Untuk kepentingan pendidikan kelanjutan setelah terpenuhinya pendidikan tingkat dasar serta pendidikan perluasan dan pendidikan nilai hidup. Nah, seputar pendidikan nonformal berbasis keterampilan yaitu di sini saya mengambil 3, yaitu pembelajaran berbasis keterampilan vokasional berdasar potensi lokal atau daerah akan memberikan kesempatan kepada warga belajar untuk belajar mengidentifikasi masalah dan memecahkan masalah potensi lokal di daerahnya dan merupakan investasi bagi kesejahteraan masyarakat dan aksi sosial. Yang kedua yaitu pemberdayaan potensi keunggulan lokal dapat diwujudkan apabila masyarakatnya memiliki keahlian atau keterampilan dalam memanfaatkan potensi keunggulan lokal di daerahnya. Yang ketiga yaitu suatu masyarakat dapat memiliki keahlian dan keterampilan memanfaatkan keunggulan lokal apabila diberikan pelatihan melalui latihan kerja atau melalui pendidikan yang memberdayakan keunggulan lokal sejak dini bagi siswa sebagai calon generasi berikutnya. Nah, kesimpulan dari materi yang saya ambil atau materi yang sudah dipresentasikan tadi yaitu dengan dukungan dan keterlibatan masyarakat dapat menjadi rangsangan bagi kepemilikan masyarakat akan tenaga-tenaga yang terampil dalam memanfaatkan potensi keunggulan lokal. Keterampilan tertentu yang dimiliki untuk memberdayakan potensi lokal dapat dilakukan melalui pembelajaran berbasis keterampilan. Mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan tentang materi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya man ataita fazidta hubbana as'adta